Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam hormat, salam kebaikan buat Anda semua. Semoga di malam ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Ya, Anda yang melihat rekaman ini atau langsung di malam ini. Teman-teman semua, jadi ini adalah sekarang kita masuk di sesi ke 1, 2, 3, 4 ya. Udah masuk sesi 4 teman-teman semua ya. Tidak terasa bahwa sekarang kita sudah masuk ke sesi untuk tutorial web 3 ya. Jadi di sini nih. Ini tidak terasa teman-teman semua, ini udah 4 pekan ya. Jadi kita terakhir 2 pekan yang lalu melakukan tutorial webinar di sini ya, dan ini kita pekan ini ada tutorial webinar ketiga teman-teman semua ya. Tugas 1 alhamdulillah teman-teman semua, sampai hari pokoknya hari Ahad itu hari Minggu kemarin ya teman-teman semua, itu udah 13 orang ya alhamdulillah ya. Jadi dari kita 15 orang, perasaan ada 2 yang belum kirim ya. Jadi di sini ya, tugas 1 teman-teman semua ya. Tugas 2 masih ada 2 pekan lagi ya teman-teman semua ya. Tugas 2 masih ada 2 pekan 2 pekan lagi. Tugas 2 berakhir di pekan ini ya teman-teman semua ya. Jadi saya tunggu sampai akhir pekan ya. Sampai akhir pekan ini, hari Ahad ya, hari Minggu nanti saya coba evaluasi tugas 2. Dan jangan lupa teman-teman semua, di pekan ini juga ya, di tanggal 5 hari Senin kemarin ya, ini tugas 3 ini udah mulai ya teman-teman semua. Jadi tugas 2 masih 1 pekan ini lagi ya. Tugas 3 sudah dimulai di pekan ini ya teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, kita sudah ada beberapa aktivitas belajar ya teman-teman semua ya. Jadi terutama yang saya coba perhatikan adalah tugas ya teman-teman semua ya. Ini sudah tugas 1 sudah Bapak evaluasi semua teman-teman semua ya. Tugas 1 ya, ini teman-teman semua yang sudah kirim itu ada 13 orang ya teman-teman semua, ada 13 orang ya. Ini udah closing kemarin ya teman-teman semua. Jadi closing di hari Minggu, hari Ahad ya teman-teman semua nih. Pas di hari ini dia masih ada, tapi ini udah habis sih teman-teman semua ya. Udah habis nih sebenarnya ya. Tapi ya udahlah. Ini masih bisa masih kirim ya teman-teman. Ini masih ada 2 orang lagi yang belum kirim. Kemarin nih closingnya di 3 Mei sebenarnya ya. Ini tugas 1 ya teman-teman semua. Tugas 1 ya sudah hampir. Nah ini kan dunya kan nih Sunday nih teman-teman semua ya. Jadi ya Sunday ya di tanggal 4 ya. Tanggal 4, nah tanggal 4 ini teman-teman semua habis ya. Habis ya. Nah itu. Terus kalau you mau mengirim, ini masih ada late submission ya sampai ya pekan ini juga ya. Tapi kan beban Anda jadi ada tugas 2 ya. Nah teman-teman semua jangan dinanti-nanti. Saya juga kan akhirnya harus monitor ya gitu kan ya. Ada Anda yang rajin sebenarnya sebelum tanggal 4 itu cuma banyak yang baru ngumpul lah kemarin-kemarin ya gitu ya. Jadi kemarin saya untungnya tadi hari ini saya coba cek, ternyata masih ada beberapa orang. Ini lihat submission, nanti saya cek lagi. Kalau you punya niat baik, saya tunggu yang 2 orang lagi ya teman-teman semua. Nah ini sudah
Bapak komentarin semua ya teman-teman semua ya, berkaitan dengan judul Anda segala macam. Ini yang ngumpul ya teman-teman semua, yang ngumpul ya. Yang tidak mengumpulkan Pak Rudi ya, Suartono ya. Nah ini late submissionnya pekan ini ya teman-teman semua. Silahkan kalau you masih mau ngirim tugas satu, saya tunggu ya teman-teman semua ya. Tapi nanti saya cek lagi lah. Saya malasnya kalau ada late submission saya harus baca ulang lagi seperti itu teman-teman semua. Tapi kan sistem mengizinkan Anda untuk late submission ya, seperti itu ya. Nah jadi ini juga Pak Adinda ya. Nah itulah paling dua orang itu ya, dua orang itu. Nah itu yang tugas satu teman-teman semua ya. Tugas satu tugas satu. Oke, jadi di sini oke, ini penamaannya ini nih yang beda-beda semua nih. Tapi pokoknya di sini udah di sini semua deh. Ada satu yang belum ya. Oh, sini nih dia kesini sini. Oke. Nah, ini ya teman-teman semua. Jadi ini teman-teman yang sudah kumpul ya. Oke. Nah, ini ada saya urutin dah. Berdasarkan ini nggak konsisten penamaannya. Oke. Ada yang ngirim PDF, ada yang ngirim doc ya teman-teman semua. Nah ini kita lihatlah satu-satu dulu ya, sambil sudah saya komentarin ya teman-teman semua di e-learning kita ya, tugas-tugas Anda ya. Ini ya. Jadi saya sih memang kita ini tidak ada sebelum ini perintah ya. Kalau perintahnya di tugas kita itu teman-teman semua ya, itu you bisa lihat perintahnya ya. Jadi perintahnya ini ya, seperti ini ya nih. Oke. Jadi saya juga nggak maksa you harus nulis apa, karena perintahnya kan menuliskan judul karya ilmiah yang saudara kaji ya. Terus Anda mengunggah rumusan permasalahan ya. Jadi di sini Anda cerita berkaitan dengan latar belakang masalahnya ya, alias problem statementnya, kemudian berkaitan dengan isu, kemudian berkaitan fenomena. Memang kalau memang ada fenomena penelitian di artikel Anda teman-teman semua ya. Nah kemudian catatan terakhir adalah rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 terbitan 10 tahun terakhir. Kemungkinan kerangka tulisan ilmiah ya teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman semua ya, kalau saya pribadi sih saya senangnya memang ini tugasnya seperti ini ya, tapi supaya Anda tidak kerja dua kali teman-teman semua. Nah kan saya udah bilang di awal, perhatikan buku panduan ya. Nah ini buku panduan yang ada di sesi 1 ya teman-teman semua. Ini di sesi aktivitas belajar 1 itu ada buku panduan. Ini buku panduan sudah sangat komprehensif dan sangat bagus sekali ya. Kalau you pengen praktis, you lihat paling belakang aja. Oke. Nah itu ya. Nah ini paling belakang ya, itu sudah ada contohnya ya, sudah ada contohnya paling belakang itu ya. Nih seperti ini. Nah jadi memang saya bercerita ya, yang you mau ikutin ini atau ikutin sebentar ya, kok ini sih contoh ini ya. Nah ini nih halaman 62 ya. Nah ini 62 ya, halaman 62 teman-teman semuanya. Ada yang ini apa, oke udah ya. Nah halaman 62 teman-teman semua ya, judulnya apa teman-teman semua, nama kamu teman-teman semua ya. Nah kemudian status kamu seperti itu ya. Abstrak bahasa Indonesia teman-teman semua, kata kuncinya teman-teman semua ya.
Memang tuh kita belum nyampe sini ya, belum ya. Jadi nanti tugas tuh bakal ke sini terus abstrak bahasa Inggris ya. Walaupun di buku panduan sebenarnya abstrak bahasa Inggris tuh untuk yang S2 ya. Tapi kalau you mau yang bahasa yang Inggris monggo lah, terserah. Pendahuluan teman-teman semua ya, pendahuluan, metode, oke, ya, metode ya, hasil dan pembahasan ya, simpulan, udah selesai teman-teman semua. Daftar pustaka udah, karena kita ini kan metodenya IMROD ya, introduction ya teman-teman semua, kemudian metode ya, metode, kemudian research and discussion, tambahannya adalah conclusion dan bibliografi ya teman-teman, alias daftar pustaka. Nah itu ya, itu yang praktis kamu lihat halaman 62. Nah tapi kalau kamu lihat panduan, nah itu ada di halaman, saya juga lupa itu udah, tapi kan saya udah tulis ya di grup ya teman-teman semua di kita. Itu masih ke atas terus. Nah ini nih sistematikanya nih ya. Walaupun di sini kan, makanya saya bilang kalau yang kan, jadi yang abstrak bahasa Inggris tuh sifatnya opsional ya. Kamu lihat ya, abstrak dalam bahasa Indonesia disertai kata kunci. Nah itu kan di bawah kan itu ada yang bahasa Inggris ya. Sebenarnya kalau di tata tulis Universitas Terbuka, ingat saya kalau nggak salah yang bahasa Inggris tuh untuk yang S2 gitu ya. Tapi kalau you mau nambahin bahasa Inggris monggo lah, karena di bawah juga ada contohnya ya. Judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode atau kerangka pikir, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Kalau dicontoh cuma simpulan ya teman-teman semua. Terus daftar pustaka. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi you lihat ya halaman 40 ya. Ini sistematikanya ya. Ini ada di bab ini ya. Ini bab 2 ya. Bab 2 nih, jangan lupa nih teman-teman semua, supaya kerjaan gak 2 kali ya. Itu ikutin nih bab 2 ini teman-teman semua. Saya nggak bosan-bosan buat Anda ikutin buku panduan halaman 39 teman-teman semua. Halamannya 39 ya, walaupun nih page-nya page 49 ya. Jangan lupa loh ya. Jadi ini halamannya halaman 39, kalau di bukunya ini page-nya, kalau di PDF-nya 49 gitu ya, halaman 49, page 49. Nah, ini bab 2, struktur, format dan sistematika artikel ilmiah, teman-teman semua. Gitu. Ya, jadi yang paling pokok jangan lupa nih formatnya supaya nggak kerja 2 kali, teman-teman semua. Ya, itu kan nanti bakal terus tuh sampai kita satu karya ilmiah teman-teman semua. Jadi tugas besarnya itu di mata kuliah, namanya juga mata kuliah karel ya teman-teman semua, karya ilmiah. Mata kuliah kita bukan mata kuliah metode penelitian teman semua atau medlit ya. Jangan lupa ya, medlit juga kan udah pernah dapat mata kuliah medlit ya. Jadi saya cuma coba membantu Anda selesai di mata kuliah karya ilmiah ini teman-teman semua. Jadi pastikan kalau nanti nulis teman-teman semua supaya nggak kerja 2 kali. Nih hurufnya Times Roman 12 poin, ukuran kertas A4 teman-teman semua. Nomor halaman di bagian tengah. Oke, nomor halaman di bagian tengah ya. Gitu. Kemudian jarak baris 1,5 spasi ya, walaupun nah ini kan kebijakan di kita teman-teman semua. Kalau di jurnal di tempat lain mungkin kebijakannya ada cuma 1 gitu ya. Jadi ini kebijakan di kita ya. Bentar. Nah kemudian teman-teman semua, baris pertama menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan ya gitu. Jadi ini menjorok 1 cm ya. Margin, nah jangan lupa tuh di kita beda rules ya. Jangan jadi Pak kampus lain itu 433 misalnya gitu. Ini di kita kan batas atas batas bawah kanan kiri masing-masing 2,5 cm tuh. Ikutin rulesnya teman-teman semua ya. Nah jumlah halaman, nah ini sebenarnya kalau saya sih opsional ya gitu ya. Jadi memang di kita 10 sampai 5 halaman ya di luar cover dan data pustaka. Oke. Nah, ikutinlah teman-teman semua keterbatasan storage gitu kan gitu. Tapi ya selama ini sih kalau memang harus lebih ya
Nah ini ya teman-teman semua, jumlah halaman 10 sampai 5 halaman. Jadi sangat terbatas sebenarnya ya. Itu harusnya sih masih bisa 15 kali. Itu ya teman-teman semua gitu. Itulah pokoknya rulesnya begini deh, gampang banget rulesnya sebenarnya. Nah itu kemudian teman-teman semua, ya ini yang tadi kita bilang ya gitu ya, judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, kerangka pikir, hasil pembahasan, simpulan. Nah hubungan sama tugas 2 ya ini teman-teman semua, hubungan sama tugas tugas 1 ya. Nah jadi kenapa tugas 1 diminta rumusan permasalahan. Nah karena ceritanya itu dari setiap komponen sistematika ilmiah tersebut secara dapat dijelaskan ya. Judul, perumusan judul artikel menggambarkan keseluruhan topik kajian, menarik perhatian pembaca ya. Jika ada anak judul tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul ya, maksimum 20 kata ya. Nah itu teman-teman semua ya. Nah untuk judul menggunakan huruf 14 poin times Roman ya. Tempatkan simetris ya di tengah ya. Jika lebih dari satu baris, jarak antara baris satu spasi. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi ikutin nih polanya seperti ini ya. Ini judul gitu kan. Kemudian nama penulis teman-teman semua ya, itu kan jelas ya. Nama penulis menggunakan huruf Times Roman 11 poin gitu. Kemudian spasi 1 ditempatkan simetris di tengah ya, itu ya. Persis kayak contoh di bawah aja ya. Jadi kemudian nama penulis terdiri atas nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan tutor atau pembimbing sebagai penulis dia, tidak mencantumkan gelar akademik teman-teman semua ya. Jadi saya misalnya gelar akademik ya itu nggak usah dicantumkan gitu ya. Nama program studi kita teman-teman semua fakultas ya, perguruan tinggi ya. Oke. Nah itu ya, nanti lebih detailnya ada di bawah contohnya teman-teman semua. Tapi yuk perhatiin nih huruf nih ya, 11 poin gitu kan. Spasi 1 14 poin. Nah itu yuk perhatiin lah baik-baik ya teman-teman semua. Nah kemudian teman-teman semua abstrak ya. Nah abstrak ini bukan abstraksi ya, merupakan pernyataan singkat, jelas, dan akurat tentang isi artikel ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak. Nah ini teman-teman semua, hubungan nama yang tugas kita yang satu ya, memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, atau kajian implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Jadi yang namanya abstrak itu udah menunjukkan dari awal sampai akhir teman-teman semua ya gitu ya. Jadi dia tuh kayak ini nih inti pernyataan penelitian kita lah teman-teman semua. Jadi jangan lupa abstrak tuh harus memuat ini semua nih ya. Makanya kenapa kalau lagi ada sidang kan suka ditanya tuh, loh kenapa itu abstraknya deskripsinya kok tidak ada metodenya gitu kan. Itu kenapa di abstrak kamu kok nggak ada hasil penelitiannya gitu kan. Biasanya orang-orang tuh kalau bikin abstrak ini pasti ada latar belakang permasalahan ya. Nah biasanya suka yang nggak ada tuh yang ujungnya nih metode dan hasil penelitiannya teman-teman semua ya. Nah itu bagusnya sampai ke bawah kan gitu, implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Nah masalahnya teman-teman semua ya yuk bayangin aja misalnya yuk punya skripsi sangat tebal gitu ya. Akan ada orang punya skripsi mungkin dia skripsinya mungkin cuma 100 halaman lah atau 70 halaman, tapi dia punya lampiran kan saking detailnya risetnya, wah lampirannya mungkin 400 halaman ya. Jadi dia punya total skripsi 500 halaman ya. Biasanya lampirannya itu ceritanya adalah biasanya kan gini teman-teman semua, kalau yuk bikin penelitian ya, saran saya tuh kalau bikin lampiran aktivitas kamu tuh di capture teman-teman semua, di capture. Jadi lampiran itu kalau skripsi itu misalnya you punya skripsi 60 halaman itu kan, jadi dari judul itu intinya kan orang baca abstrak mungkin dia udah mulai paham, oh ini orang ternyata problem statementnya ini, terus dia kemudian metodenya ini, hasil penelitiannya. Dari abstrak udah mulai kelihatan. Tapi kan orang butuh baca
yang lebih tebal, lebih lengkapnya lagi, maka dia carilah skripsinya gitu kan. Dia coba baca lagi skripsinya. Oh, ini skripsi misalnya 60 halaman, di dalamnya udah ada bab satu gitu kan ya, pendahuluan. Di bab satu pendahuluan kan you tahu di situ ada latar belakang, mungkin tiap kampus beda-beda lah ya, ada latar belakang masalah, mungkin ada rumusan, ada tujuan penelitian, sistematika gitu kan. Kemudian ada baca lagi, nih orang baca lagi bab 2-nya. Ada bab 2-nya tinjauan pustaka atau berkaitan dengan literatur survei. Banyak hal yang dibahas di bab 2. Bab 3 metode penelitian. Banyak detailnya gitu kan, kerangka berpikirnya bagaimana atau alur penelitiannya bagaimana, lokusnya di mana, datanya ngambilnya seperti apa, banyak datanya seperti apa, kalau ada hipotesis mungkin dibutuhkan hipotesisnya seperti apa teman-teman semua, atau penjelasan teknologi kalau teknologi yang dipakainya teknologi apa. Nah, itu kan di bab 3 metode penelitian, right. Nah, kemudian masuk bab 4. Bab 4 itu kan hasil dan pembahasan, bisa bercerita as is dan to be gitu kan ya, jadi keadaan sekarang dan masa depan. Nah, orang baca 60 halaman skripsi belum tentu juga orang bakal paham teman-teman semua ya, belum tentu bisa paham gitu kan. Jadi sebenarnya how to do it itu bagaimana sih sebenarnya? Itu kan banyak orang kadang-kadang suka. Makanya kenapa skripsi orang-orang zaman dulu tuh kadang-kadang coding-coding aja masuk ke dalam teman-teman semua ya. Saya itu tahun 95 tuh, ya pokoknya tahun 90-an tuh, kalau misalnya sampai tahun 2000-an itu yang namanya skripsi itu tebel-tebel karena codingnya ikut masuk teman-teman semua ya, codingnya ikut masuk ya, coding ikut masuk gitu. Jadi how to do it-nya tuh orang tuh tahu, oh begini toh. Tapi kan zaman sekarang kan kompleks banget ya, nggak mungkin lah kita coding seabrak itu. Yang sekarang zaman library, zamannya pustaka, zamannya pakai package gitu ya. Nggak mungkin lah kita masuk semua, tapi teman-teman semua istilahnya untuk orang lebih paham technical reference-nya. Nah, itu kalau bahasa orang asing ya, itu kalau lampiran itu technical reference. Jadi ceritanya, oh you ngapain sih bulan ini? Oke, jadi bagaimana Anda menginstal, kalau misalnya Anda developer itu bagaimana sih detail DevOps-nya tuh ya. Detail DevOps-nya bagaimana? Itu kamu bisa masukin di lampiran teman-teman semua. Jadi makanya kenapa beberapa skripsi tesis orang tuh kadang-kadang lampirannya tebel-tebel, karena ceritanya mereka mau mendokumentasikan penelitian harian mereka teman-teman semua, terutama yang penting-penting ya, penting-penting. Jadi yang penting-penting tuh di lampiran ya, andai kan memang diperlukan sampai data-data kamu misalnya gitu ya, masuk ya monggo teman-teman semua, saya nggak ada masalah sih. Menurut saya lampiran itu adalah ruang untuk Anda untuk berkarya, untuk menambahkan sebenarnya apa sih yang Anda lakukan ya, detailnya tuh apa teman-teman semua. Di situ you bisa yang lebih teknikal ya. Makanya biasanya kalau di luar tuh disebutnya technical reference. Bahkan untuk beberapa kampus di luar negeri saya dengar katanya untuk beberapa technical reference itu dipisah. Skripsinya cuma 60 halaman, tapi technical reference tuh lampirannya tuh how to do it-nya itu terpisah tuh ya. Jadi kalau orang mau baca skripsi itu bisa di tempat terbuka, tapi technical reference daripada skripsi tersebut itu malah nggak bisa dipinjem ya, dan harus dibaca terbatas karena dia punya hak ciptanya teman-teman semua. Karena di situ bisa jadi beberapa hal yang mungkin yang sifatnya ada patennya, ada copyrightnya ya, seperti itulah pokoknya. Nah, makanya teman-teman semua apa tuh, pastikan sebenarnya kalau you bikin penelitian persis kayak kita di project, seperti kita di bidang-bidang profesional itu, kita selalu mendokumentasikan ya, bahkan harian ya teman-teman semua ya, harian gitu kan ya. Kenapa kalau di banyak konsultan semua technical writer itu ya kita dokumentasikan harian, jangan sampai ada yang miss gitu ya. Jadi pokoknya tiap hari kita rencanakan, tiap hari kita tuliskan ya, kita dokumentasikan teman-teman semua ya, kita dokumentasikan. Nah ya, you bayangin aja kalau you ngerjain skripsi misalnya 4 bulan ya, itu kalau memang didokumentasikan tiap hari teman-teman semua, itu udah bejibun itu sebenarnya apa yang you tulis tuh sebenarnya. Nah, nanti kalau ketika mau dibikin lampiran ya udah tinggal di sort lagi. Nah, makanya kenapa teman-teman semua banyak orang baca skripsi orang, mereka masih nggak ngerti tuh how to do it-nya teman-teman semua. Makanya kalau memang Anda mengerjakannya dengan sepenuh hati ya, harusnya ketika orang baca skripsi kamu, oh mulai paham.
Kemudian ketika dia baca abstrak, oh dia mulai ngerti. Kemudian ketika dia baca skripsi kamu yang 60 halaman, oke lah dia udah punya gambaran besarnya. Oh begini toh yang dikerjainnya. Nah, ketika dia buka lampiran, mungkin disitulah ada informasi-informasi yang mungkin lebih detail dan lebih teknis gitu kan ya. Lebih teknis gitu ya. Jadi lebih teknis berkaitan sebenarnya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu teman-teman semua. Kenapa si abstrak ini teman-teman semua itu harus memuat ini semua nih ya gitu ya. Jadi dari mulai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian dan kajian dan implikasi yang disajikan ya. Ya wes lah. Pokoknya gimana caranya itu bisa 100 sampai 200 kata ya teman-teman semua ya. Jadi di kampus kita 150 sampai 200 kata. Di kampus yang lain mungkin bisa nyampe 250 kata ya teman-teman semua. Nah, jangan lupa ya, satu paragraf ya teman-teman semua, satu paragraf ya. Saya masih sering lihat sampai Karel tahun kemarin itu ada yang bikin beberapa paragraf. Jangan lupa teman-teman semua, satu paragraf ya. Ditulis dalam bahasa Indonesia ya, gitu teman-teman semua ya. Nah, kecuali yang mau layak dipublikasi pada jurnal internasional selain dalam bahasa Indonesia, abstrak pun ditulis dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kewajibannya hanya yang abstrak bahasa Indonesia teman-teman semua. Walaupun contoh di bawah tuh, contoh yang tadi kita sempat lihat ya di awal itu contohnya contoh ada abstrak Inggrisnya ya teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua ditulis dalam Times Roman ukuran 11 poin. Huruf miring ya, jarak baris 1 spasi. Nah, ini teman-teman ini kebijakan ya, huruf miring nih ya. Huruf miring ya ditulis dengan menggunakan Times Roman 11 poin huruf miring nih ya. Ini kan kebijakan di kampus kita ya. Di kampus lain beda-beda cerita lah gitu ya. Gitu. Jadi kamu ikutin rules di sini teman-teman semua ya. Nah, jangan lupa kata kuncinya teman-teman semua ya. Gitu ya. Di bawah ada kata kuncinya teman-teman semua ya. Tuh sebentar sambil oke. Jadi ada kata kuncinya teman-teman semua. Jadi teman-teman, kenapa saya sampaikan lagi sekarang teman-teman, biasanya sampai mau nanti final ada aja kan capek ya teman-teman semua kalau harus ngulang-ulang ya gitu kan. Saya pengen Anda lulus semua di mata kuliah ini teman-teman semua ya. Ini miring ya, tuh contohnya miring, insya Allah contohnya betul lah ya. Ini miring ya teman-teman semua. Nah gitu, jadi Anda tetap lihat ini patokannya teman-teman semua. Nah, ini lihat, ini miring. Pak, di kampus lain nggak miring ya? Ini kan kampus kita ya teman-teman semua gitu ya. Nah, pastikan ini jenis hurufnya teman-teman semua yang itu tadi ya. Nah, jadi jangan lupa abstraknya huruf miring ya gitu. Kamu diprotes kampus lain misalnya kenapa miring ini ya, kita di buku panduan kita miring teman-teman semua ya. Nah, kemudian teman-teman semua, satu spasi jangan lupa ya, satu spasi nih ya. Lupa, saya masih sampai karya semester tahun kemarin ada yang dibikin tidak satu spasi teman-teman semua ya. Aduh, hujan teman-teman semua. Allahumma sholli nafian. Besar di Bandung hujan teman-teman. Nah, teman-teman semua satu spasi ya. Nah, bagian bawah abstrak atau abstrak dilengkapi kata kunci ya. Kata yang paling bermakna dalam tulisan Anda lah ya teman-teman semua. Jumlah kata kunci 3 sampai 5 kata. Disusun berdasarkan abjad. Ah, ini nih. Ini pinter. Ini asli ya. Ini jarang ya gitu kan ya. Kadang-kadang di kampus lain aja suka mengingatkan saya teman-teman. Karena saya aja semester ini ngajar mata kuliah metode penelitian hampir 2 kelas teman-teman semua ya. Jadi ini mengingatkan saya juga nih ya. Nah, itu teman-teman semua coba. Oke. Ya pokoknya ini jangan lupa nih, ini kata-kata yang bagus ya. Disusun berdasarkan abjad ya teman-teman. 3 sampai 5 kata. Bentar ya teman, saya nutup dulu jendela, ini suaranya kedengaran ke dalam rumah. Oke.
Nah, jadi teman-teman semua, mending saya ajak Anda dari sekarang ya. Karena mata kuliah kita ini karya ilmiah gitu. Jadi dari awal saya udah bilang bahwa mata kuliah karya ilmiah ini bisa Anda menggunakan hasil artikel dari mata kuliah yang lain ya, metode penelitian atau mata kuliah project-project atau capstone project dari mata kuliah lain teman-teman semua, kalau memang ada artikelnya gitu ya. Bahkan kalau memang artikelnya udah terbit, jangan lupa loh udah terbebas tuh dari urusan karir sebenarnya. Jadi kalau udah Pak saya udah terbit ya, nah itu udah lulus selesai teman-teman semua gitu kan ya. Begitu sih pokoknya yang langsungnya. Tapi kalau misalnya Anda belum terbit, saya saranin ikut panduan ini teman-teman semua ya. Jadi supaya nggak kerja dua kali lah teman-teman semua ya. Mending kamu berpola begini deh gitu ya. Nah kemudian teman-teman semua, nanti masuk di pendahuluan. Nah si pendahuluan ini sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah kita ya, yang tugas 1 ya. Ini kan rumusan permasalahan, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir ya. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Nah ini teman-teman semua, ini kan udah mulai di pendahuluan ya. Nah yuk perhatiin di pendahuluan teman-teman semua ya. Yuk lihat ya, pastikan setiap menulis itu ada sitasinya teman-teman semua. Lihat kan? Jangan lupa ya, jadi ketika Anda bicara latar belakang penelitian Anda, pastikan Anda ada sitasinya teman-teman. Ya, jadi Anda bicara bukan tong kosong gitu kan. Ya, tapi menurut siapa sih gitu kan ya. Nah, salah satu kriteria penilaian dalam pelayanan publik adalah kapabilitas proses ya. Kapabilitas proses adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah proses kerja yang sedang berjalan memenuhi spesifikasi. Menurut siapa? Yuri. Nah, begitu teman-teman semua. Jangan lupa ya. Jadi, nulis pendahuluan itu ada citasinya teman-teman semua. Ada yang dikutip ya. Ada yang dikutip ya, ada yang dikutip ya. Ada yang dikutip teman-teman semua. Nah, seperti itu ya, nih lihat ya. Pendahuluan, bagian pendahuluan memuat latar belakang, pertimbangan atau justifikasi pemilihan permasalahan yang menjadi topik artikel ilmiah. Perumusan masalah yang harus dijawab dalam bagian hasil dan pembahasan. Nah, ini sebenarnya itu ya. Jadi jangan lupa ya, coba perumusan masalah teman-teman semua ya di sini ya, karena ini bukan skripsi ya teman-teman semua ya. Jadi kalau di artikel itu di introduction itu problem statement ya, latar belakang penelitian ya, isu, fenomenanya apa, isunya apa, sampai rumusan masalahnya ya di sini semua gabung gitu kan di introduction ini teman-teman semua ya gitu. Nah itu biasanya nanti di ujung ya teman-teman semua, di sini di ujung nih. Jadi kamu cerita, kalau di awal kamu cerita fenomena lah ya, fenomenanya apa, tapi jangan lupa ketika bicara fenomena pastikan ada legal standingnya ya teman-teman semua. Jadi legal standingnya tuh bisa peraturan pemerintah, bisa kutipan dari salah satu jurnal, dari buku, dari website populer juga menurut saya nggak ada masalah ya. Zaman sekarang tuh kan banyak website populer atau tulisan populer gitu kan teman-teman semua ya. Nah berarti di awal-awal ini yuk cerita fenomenanya, cerita isunya teman-teman semua ya. Nah barulah nanti di ujung yuk cerita masalah problem statementnya, alias rumusan masalahnya, kira-kira gitulah teman-teman semua ya. Nah di tugas kita you diminta untuk bikin rumusan masalah ya. Nah berarti di introduksi itu sebenarnya udah include ketika bicara rumusan permasalahan itu kan sebelumnya you bisa cerita berkaitan dengan fenomena penelitian ini atau isunya. Nah tapi si fenomena isu itu berdasarkan referensi. Nah yang diminta di tugas 1 itu 5 jurnal bereputasi dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir teman-teman semua ya. Nah itu teman-teman semua, sebenarnya ini ruangnya terbatas ya, ruangnya terbatas banget sebenarnya gitu ya.
Jadi tugas karya kamu tuh sebenarnya gampang menurut saya gitu ya. Gampang, apalagi kita patokannya 10 sampai 5 halaman. Ya walaupun nanti biasanya yang ngumpulin tuh jadi banyak ya teman-teman semua ya. Jadi banyak, saya juga kadang-kadang ngecek ada 15 halaman, tapi karena sistemnya masih oke gitu ya. Tapi ya kalau ikutin lah, kampus mintanya 5 sampai 10 sampai 5 halaman. Jadi dibilang 10 dulu teman-teman semua. 5 mau nulis apa teman-teman semua gitu kan ya, sangat terbatas ya. Tapi kalau memang ikutin seminar, conference teman-teman semua ya, itu biasanya memang 10 halaman sih sebenarnya, 10 halaman. Kalau jurnal mah sebenarnya masih bisa 15 halaman. Teman-teman saya masih pernah lihat di luar negeri itu jurnal 25 halaman ya gitu ya. Ya Anda bayangkan lah ya, dia punya apa tuh, disertasi misalnya 200 halaman, 300 halaman, lah mau disarikan jadi 10 halaman kan satu perjuangannya luar biasa ya. Anda bayangkan 300 halaman harus disurutkan menjadi 10. Nah itu kan, nah jadi itu berarti bisa lah, intinya aja ya 10 sampai 15 halaman saya pikir masih oke lah teman-teman semua. Nah itu teman-teman semua ya, jadi perumusan masalah yang harus dijawab ya, tujuan. Jadi pendahuluan nih ya, bicara pendahuluan tuh ya termuat ini semua ya, kutipan dari ahli, hasil penelitian, sumber lain. Nah itu teman-teman semua ya. Maksimal sumber kutipan sekitar 10% dari keseluruhan referensi digunakan dalam artikel ilmiah teman-teman semua ya. Nah kemudian alhamdulillahnya di kampus kita sebenarnya mengizinkan kutipan langsung. Tapi teman-teman semua jangan lupa, nanti itu kamu maksimal 30%. Saya udah bilang ya di tutorial web 1 ya. Makanya saya dari sekarang mending bilang udah aja deh, yuk tidak langsung ya, yuk parafrase aja teman-teman semua ya. Karena kita maksimal itu 30%. Banyak teman-teman kayak tahun kemarin udah ngerjain, saya udah sering warning gitu kan ya, mending kamu parafrase gitu kan ya. Atau kalau you punya akses ke Turnitin, atau you akses ke plagiarisme check ya, atau similarity check gitu kan ya, itu pastikan bahwa Anda di bawah 30%, di bawah 30% ya. Maksimal sama dengan 30% ya, kurang sama dengan 30% teman-teman semua ya. Di kampus saya itu 20% teman-teman semua ya. Di kampus saya itu kebijakan 20% ya. Skripsi aja harus 20% saya itu teman-teman semua ya. Nah, jadi kita masih oke lah 30%. Tapi untuk menjaga supaya karena Anda paling enak kan copy ya. Di kutipan langsung tuh enak banget, copy paste gitu kan. Kasih aja citasinya teman-teman semua ya. Memang zaman dulu juga begitu banyak ya, tapi kan zaman dulu teman-teman semua, zaman dulu ketika belum ada Turnitin gitu kan. Tapi zaman sekarang kan apa tuh, karena ada teknologi buat mengecek kemiripan, similarity ya gitu ya, termasuk udah untuk mengecek masalah plagiarisme teman-teman semua. Jadi saya sarankan untuk yang kutipan tidak langsung ya gitu teman-teman semua, walaupun nih kampus ngizinin kamu kutipan langsung ya gitu. Tapi terserah Anda lah, pokoknya yang penting nanti pas di upload terakhir di final ya, kita jadinya lebih kecil sama dengan 30% ya, untuk similarity-nya teman-teman semua. Nah itu pendahuluan teman-teman semua, tugas kita pekan sekarang ya, rumusan masalah ya. Makanya sebenarnya banyak yang nggak masuk gitu, saya udah coba baca-baca teman-teman semua ya. Nah kemudian ini kan kampus juga udah minta kerangka tulisan ilmiah ya teman-teman semua ya di situ ya. Jadi saya pikir sebenarnya sedikit Anda sudah masuk ke sini ya teman-teman semua, sedikit harusnya ya. Ada teman-teman yang udah masuk sini, ada yang belum gitu teman-teman semua ya gitu ya. Berbicara masalah kerangka pikir ya, memang kalau di sini mintanya adalah kerangka tulisan ilmiah gitu kan ya teman-teman semua ya. Jadi pemahamannya jadi beda-beda ketika baca kerangka tulisan ilmiah. Kalau kerangka kayak sistematika ya gitu ya. Nah tapi kalau ini kan kerangka pikir penelitian sebenarnya. Lagian di sini juga yang dibilang cuma nggak dibilang kerangka kerangka pikir penelitian, nih kerangka tulisan
ilmiah lah. Makanya kalau sekarang saya terima aja semuanya lah teman-teman semua ya. Saya coba evaluasi aja sebisanya. Nah itu teman-teman semua ya, jadi jangan lupa lihat sini gitu ya, supaya nggak kerja dua kali teman-teman semua. Saya sih kalau saya pribadi sih mending you langsung udah begini doang gitu. Jadi you kerja udah mulai dari sekarang gitu kan, di judulnya udah oke, nama kamu udah oke. Abstrak boleh kosong dulu lah ya, masalahnya kan ya kalau penelitiannya udah selesai kan teman-teman semua kan abstraknya ya dia gitu kan ya, gitu. Walaupun abstrak belum lah ya, tapi yang diminta kan sebenarnya pendahuluan. Jadi kalau yang di tugas satu jelas itu bicara pendahuluan sebenarnya ya gitu. Makanya kalau saya sih lihatnya, tapi jangan lupa mulai dari tugas 3 saya pikir udah harus mulai. Tugas 3 tuh udah lengkap ya teman-teman semua ya. Jadi tuh kenapa saya bahas ini malam ini sekalian buat persiapan tugas 3. Tugas 3 kan sudah mulai hari ini teman-teman semua. Jadi mulai hari ini nih, pekan ini malah ya. Jadi di pekan ini nih ada tugas 3 ya. Efektif mulai pekan ini gitu. Jadi itu tugas 2 aja masih belum banyak yang ngumpul nih teman-teman semua ya. Jadi tugas 2 aja, tugas satu oke lah aman ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah mengumpulkan. Tugas 2 ya, jadi tugas 2 ini baru 6 orang gitu apa ya. Kita cek lah. Ternyata kenapa? Aduh. Nah, jadi tugas 2 itu teman-teman semua tugas 2 tugas 2 itu sampai tugas 2 itu habis pekan ini ya teman-teman semua nih. Jangan lupa tuh pekan ini nih teman-teman tuh. Nih ya. Tugas 2 berakhir di pekan ini teman-teman semua. Tapi seperti biasa kan, itu kan nanti kita lihat lah pokoknya itunya tuh. Coba kita klik dulu. Nah, kita klik dulu teman-teman semua, tugas 2 berakhir di pekan ini. Right? Nah, jadi di tugas 2 ini sebenarnya lanjut dari tugas pertama teman-teman semua. Saya sih senangnya kalau tugas 2 itu tugas 1, tugas 2 nyambung aja teman-teman semua. Pak, kalau bentuknya udah karya ilmiah kayak panduan gimana? Saya nggak ada masalah gitu kan ya. Malah lebih bagus begitu kalau menurut saya teman-teman semua ya gitu. Tapi terserah lah, tiap Anda itu punya gaya masing-masing gitu kan ya. Gitu. Pokoknya jangan lupa nanti mulai 3 4 itu udah ngebentuk paper loh teman-teman semua ya. Nanti kamu lihat tuh tugas 3 itu udah bentuknya udah kayak sistematika aja tuh. Kalau tugas 1 tugas 2 kayak masing-masing gitu kan. Kalau tugas 1 bicara introduction, pendahuluan lah. Ya, yuk fenomenanya apa, isunya apa, problem statementnya, rumusan masalahnya apa tuh. Yuk mau tambahin tujuan penelitian segala macam, tapi jangan lupa ketika bikin pendahuluan, introduction, pastikan yuk kutip. Nah, hebatnya sebenarnya kalau tugas atau kamu udah lengkap ya, itu kan permintaan tugas 2 itu ini kan. Saudara mahasiswa peserta bimbingan karya ilmiah pada tugas 2 ini saudara diminta membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai gaya selingkung UT yang terdapat buku panduan. Balik lagi buku panduan teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa tuh ya, makanya banyak tuh yang saya komentarin ya. Jadi ada teman-teman yang ngopi-ngopi aja. Nah, jangan lupa teman-teman semua kita ini pakai apa style ya. Nah, jadi kutipan itu satu bab sendiri teman-teman semua dia. Satu bab sendiri pun maaf ya. Satu bab sendiri. Mana ya? Satu bab dia. Ya deh. Ini 80 halaman ini tebal ini buku. Nih ini kan ini bab 3 bener tuh, bab 3 ini bab 3 pengutipan secara cara. Nah, jadi kalau bicara tugas 2 ya, nah tadi kan kita udah bicara ya teman-teman semua bahwa Anda harus mengutip. Bab pendahuluan aja itu Anda harus mengutip. Jadi Pak, fenomena penelitian saya ini bla bla bla. Nah, yuk ngutip siapa ya gitu kan. Pak, di penelitian saya ini ada isunya berkaitan dengan bla bla bla. Jangan lupa ngutip ya gitu kan. Pak, di penelitian terdahulu gitu kan ya berkaitan yang sejenis dengan penelitian saya bla bla bla. Jangan lupa
kutipannya teman-teman semua. Jadi jangan lupa, jadi kualitas artikel itu sangat ditentukan oleh kamu ngutip teman-teman semua sebenarnya ya gitu. Nah jangan lupa nih di sini di bab 3 ya, di bab 3 halaman 45 itu teman-teman semua tuh ya. Ini kalau kita tulis 45 dia masih kurang ya. Coba 45 just. Nah, kan kurang 10 dia. Berarti 55 sebenarnya ya. Nah, ini. Nah, ini nih ya. Jadi tugas 2 itu ya lanjutin aja tugas 1 teman-teman semua gitu kan ya. Tugas 1 walaupun yang mengumpulkan kita bisa lihat hanya 6 orang teman-teman semua ya. Gitu. Pak, saya mau tugas 1+, ya udah tugas 1+ teman-teman semua. Saya tahu kalau kamu ada perubahan pokoknya gitu teman-teman semua ya. Nah, kalau ada sempat waktu tolong Bapak Ibu semua dibaca nih ya bab 3 ya, cara ngutip langsung ya gitu. Sebenarnya mata kuliah kita jangan lupa, kita ini mata kuliah karya ilmiah. Cuma kan saya takutnya kamu lupa lah mata kuliah metode penelitian, bagaimana cara ngutip langsung, bagaimana cara mengutip tidak langsung, bagaimana para prase teman-teman semua gitu ya. Nah, ini teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua itu ada tata cara ya pengutipan langsung ya. Pengutipan langsung adalah mengutip ide konsep orang lain dengan menulis kembali isi kutipan kembali sesuai dengan aslinya. Nah, ini teman-teman semua ya. Ya. Jadi ini bahasanya bagus banget ya. Pengutipan langsung, mengutip ide konsep orang lain dengan menulis kembali isi kutipan kembali sesuai dengan aslinya. Lihat ya, sesuai dengan aslinya ya. Sebenarnya kalau saya pribadi saya seneng banget sama kutipan langsung teman-teman semua. Orang-orang zaman dulu kan rata-rata kutipan langsung ya. Jadi ketika kamu jadi kutipan tidak langsung, sebenarnya terjadi perubahan tidak sesuai dengan aslinya ya, menurut orang-orang zaman dulu sih. Jadi kalau dosen-dosen saya zaman dulu ya gitu ya, itu saya, tapi masalahnya yaitu aturan-aturan 20%, 30% ya teman-teman semua ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini makanya kenapa teman-teman semua kita tidak boleh jangan lupa kutipannya harus tidak langsung. Yang lain kutipannya harus langsung. Nah, kalau you nggak kutip langsung berarti you tidak sesuai dengan aslinya. Nah, jadi teman-teman semua masing-masing punya domain masing-masing lah gitu ya. Nah gitu. Jadi tergantung. Sebenarnya kalau saya senang sama UT ya. UT 30%. Jadi kalau 30% tuh masih ada ruang untuk pengutipan langsung. Jadi maksudnya menurut kamu kalau saya rubah parafrase ya jadi kutipan tidak langsung, ini nanti bukan orisinilnya lagi gitu ya. Padahal kata-kata yang ditulis tuh bagus banget gitu kan ya. Udah bagus banget ya. Ya, yuk misalnya ada misalnya saya ngutip kata-katanya Julius Caesar. Julius Caesar tuh pernah bilang kayak gini. Vini vidi vici, dia bilang gitu kan. Vini vidi vici teman-teman semua ya. Saya lihat, saya datang, saya lihat, saya menang, kalau nggak salah gitu ya. Nah itu ya. Nah bagus kan nih aslinya kan ya. Ketika saya ganti misalnya kata-katanya saya hadir, saya tengok, saya juara. Sebenarnya kan udah keluar konteks teman-teman semua ya. Nah itu teman-teman. Jadi Anda sendirilah yang tahu mana yang harus bisa jadi pengutipan langsung, karena Anda yakin kalau kita ngutip pakai yang aslinya itu lebih orisinil gitu kan ya. Saya takutnya kalau di parafrase atau jadi kutipan tidak langsung malah merusak unsur aslinya. Nah gitu teman-teman semua. Jadi Anda yang tahu ya. Saya pikir dengan 30% similarity itu kita bisa mana yang langsung, mana yang tidak langsung gitu teman-teman semua ya. Vini vidi vici, bener kan Vini vidi vici? Kita tengok kalau bentar teman-teman semua. Nah ini Vini vidi vidi. Nah itu tuh. Kita tanya Om Wiki aja lah ya. Apa nggak boleh pakai wiki ya? Saya senang wiki loh teman-teman semua ya. Kalau lihat wiki, lihat referensinya. Nah, ini teman-teman semua. Saya datang, saya lihat,
Saya menakluk. Oh, saya menaklukkan, bukan? Iya bener ya, menang ya. Saya menaklukkan ya. Nah, itu teman-teman. Vini, Vidi. Oh, Feni, Vidi, Vici. Ya, itu saya kok Vini ya, lupa saya. Feni, Vidi, Vici. Nah, itu teman-teman semua ya. Nah, ya. Jadi kamu ngutip kata-katanya Julius Caesar. Walau alam ya di buku mana gitu kan. Vini, Vidi, Vici ya gitu teman-teman semua ya. Nah, banyaklah sebenarnya tulisan-tulisan seperti itu gitu ya. Banyak banget ya ilmuwan-ilmuwan yang punya istilahnya statement-statement yang menurut saya itu orisinil banget ya. Jadi kalau kita ganti malah tidak menunjukkan keasliannya ya teman-teman semua. Monggo. Jadi you sendiri yang tahu mana yang harus langsung, mana yang harus tidak langsung alias bisa diparafrase. Ini ya sesuai dengan aslinya teman-teman semua ya. Nah itu nanti dibahas lagi di bawah tuh ada kutipan langsung pendek ya, ada kutipan langsung panjang. Nah itu teman-teman semua. Jadi apa tuh eh tekniknya seperti apa. Tapi kan saya di pertemuan pertama ya teman-teman semua coba lihat lagi ya. Itu di pertemuan pertama mau di Microsoft Teams atau you bisa cek di channel YouTube saya. Itu saya udah liatin ke kamu pentingnya kita pakai citasi manajemen. Citation management teman-teman semua. Software citasi lah supaya gampang ya. Ya, you mau pakai Jotero, you mau pakai Mendeley, you mau pakai yang lebih canggih misalnya you pakai latex segala macem terserah, tapi saya saranin juga pakai tool ya teman-teman semua. Jangan nggak pakai tools teman-teman semua, itu nyiksa nyiksa anda. Sayang kalau anda beres kuliah you belum pernah pakai software-software citasi. Mungkin di corporate anda bisa kepake teman-teman semua ya. Pastikan saya ingetin lagi you pakai software-software ya teman-teman semua nih, software-software Mendeley. Cara pakainya moga masih ingat. Kalau yang nggak ingat you bisa cek di video saya di pertemuan apa tuh di web pertama ya. Ini benar-benar menyenangkan teman-teman semua pakai ini tuh, sangat menyenangkan sekali. Apalagi zaman sekarang ya, bisa nyambung ke Office 365, bisa nyambung ke apa tuh, nih saya aja nih, saya pakai Office 365 nih ya. Pakai akunnya, inilah, pakai akunnya UT. Coba kita lihat lah masuk ke UT atau masuk ke kampus lain nih. Nah ini teman-teman semua ya nih. Nah, saya pada demoin dulu pentingnya anda pakai Office, pakai citation teman-teman semua ya. Jadi si copy lot minta Office. Oke. Nah jadi ini Mendeley ya, saya udah demoin di pertemuan awal nih. Kita mau bikin dokumen. Halo dokumen. Nah ini kan teman-teman semua, ini kan banyak banget bisa saya grouping nih. Saya punya ribuan sih teman-teman semua citasi nih. Ngumpul semua. Kalau kok dia kayak terdiam. Memori habis nggak ya? Oke. Nah jadi saya udah demoin, lihat lagi ya teman-teman semua. Kalau yuk lihat nih, saya bikin grup banyak teman-teman semua. Ini collection saya lihat, macam-macam lah ya, macam-macam ya, macam yang masih berkaitan sama IT sampai yang berkaitan sama statistik, matematika, wah segala macam lah pokoknya gitu kan. Nih masuk semua tuh, sampai profesor saya aja masuk semua. Nah ini grup mahasiswa saya di kampus ya. Kalau di kampus offline itu saya minta mereka bikin grup ya, kan saya udah bilang. Jadi saya tuh bisa monitor citasi mahasiswa saya teman-teman semua gitu kan. Mereka ngerjain apa itu saya tahu gitu kan ya. Saya tahu ya karena gini kan. Jadi kalau ini nih, nah ini mahasiswa saya teman-teman semua, ini semua mahasiswa saya nih. Pokoknya saya ada 2 kelas lah pokoknya. 2 kelas metode penelitian sih ya. Jadi si Cesar nih, si Cesar namanya Adika Cesar memang. Bukan, gak ada urusan sama Julius Caesar teman-teman semua. Nah, dia ngerjain apa nih saya tahu tuh ya. Saya tahu teman-teman semua monitor sama saya gitu kan. Dia ngumpulin citasi apa aja saya tahu gitu kan. Apakah 10 tahun terakhir gitu kan. Nah ini kan bisa saya tahu nih dari tahunnya. Bener gak nih ini kita kebijakan apa 5 tahun 10 tahun ya.
sebenarnya jangan lupa ya, jurnal-jurnal yang lama boleh dipakai selama dia fundamental ya teman-teman semua ya. Fundamental boleh. Nah itu, jadi pakai ini teman-teman semua, jangan lupa ya. Misalnya ini nih ya, si Andika ini, nah, dia pakai ini nih. Ini kan contoh lah ya. Nah saya mau abstraknya aja nih, saya suka abstraknya. Sampai sini der bla 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 sampai sampai sini. Panjang banget sih ya, wes lah nggak apa-apa ya. Nah ini tak copy si abstraknya yang tak copy gitu kan. Nah, kan mana nih, sini just. Nah, referensinya kan harus orang ini kan. Nah, judulnya apa nih? Oh ternyata orang Nigeria ya. Nigeria Journal of Technology, canggih banget nih. Nah ini kan, nih copy gitu kan. Nah, ini saya pakai apa coba? Ini pakai softwarenya Office 365 online kan. Terus di mana dia? Referensi. Nah, ini kan Mendeley citation. Just gitu kan. Nah, you mau pakai yang desktop bisa, pakai yang online gini-gini juga bisa. Yang desktop malah lebih enak, nyaman dia. Cuma kan saya pakai Linux teman-teman. Ini komputer saya Linux ini. Nah ini gitu. Nah ini nanti tinggal dicarilah papernya. Nggak ada ding. Kacau, kok bisa nggak ada? All reference. Iya all reference pak. Kok nggak ada pak? Beda ya. Coba sampai sini doang. Masa sih? Atau gara-gara posisinya? Oh di sidikanya harus diklik ya, lupa saya. Dika bener kan? Karena itu bukan punya saya teman-teman semua ya, bukan punya saya. Nah ini kan udah, ini kan bener kan. Nah, Nigerian bener nih, set, udah selesai teman-teman semua. Nah ini jelas apa style. Oke lah, nambah satu lagi. Pas yang inilah ya. Nah ini yang disitasi adalah abstraknya lagi. Anggap aja, bukan lah, saya nggak nyontohin ya teman-teman semua, cuma ini karena supaya gampang aja. Ini saya copy lagi, set, beres lah. Tulisan kedua, ini kutipan langsung ya, teman-teman semua. Saya ngutip langsung ya, itu judulnya apa tadi, decision making bla bla bla. Tinggal cari sini, just mantap. Tinggal simpan sini nih sebelum titik gitu kan, just selesai. Nah teman-teman semua ya. Nah tinggal kita bikin daftar referensinya kan, alias daftar pustaka lah bahasanya gitu kan. Daftar pustaka aja ya, pakai bahasa Indonesia ya. Daftar pustaka atau bahasa Inggrisnya bibliografi. Itu ya, daftar pustaka. Atau orang bilang reference gitu, ada orang bilang daftar pustaka. Ini macam-macam namanya. Nama resminya bibliografi ya, atau reference ya teman-teman semua. Nah ini bisa, kalau di sini dapatnya di sini, nah ini insert bibliografi, klik kontennya. Jangan lupa mouse-nya postin dulu tuh di situ tuh. Beda tipis lah kalau pakai desktop ya. Beres teman-teman semua. Nikmat sekali pakai software ini teman-teman semua. Nah, ini alhamdulillahnya jangan lupa kita apa style. Ya, jangan nih apa itu artinya American Psychological Association, memang paling sering dipakai ya gitu ya. Kita punya kampus itu ya, saya saranin apa terbaru ya, apa 7 ya teman-teman semua itu. Jadi coba yuk perhatiin, kalau saya ganti pakai IEEE just langsung berubah. Kamu ada yang begini nih kalau nggak salah 1212, nah gitu kan teman-teman semua. Kalau yang 1212 itu udah IEEE itu teman-teman semua ya. Jadi kalau yang apa ya begini nih, apa nih ada beberapa model sih sebenarnya, ada apa 6 ya, tapi inilah paling gampang apa 7 gitu kan.
Itu udah beres tuh. Makanya teman-teman semua. Nah, masalahnya teman-teman semua berkaitan dengan tema panduan buku kita. Nah, di panduan buku itu kan diceritain tuh, ya, kita mau kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang. Nah, masalahnya itu tergantung dari eh kompleksitas ini ya, metadatanya nih. Ya, jadi kalau you mau ini agak panjang, nanti lihatlah nanti settingannya. Oh, juga lupa yang ada di sini. More option. Itunya apa tuh? Tapi yang penting mau ada citasi aja lah teman-teman semua ya. Udah kelihatan kan, supaya lagian masanya kita ini cuma maksimal 10-15 halaman. Jadi kalau misalnya pakai kutipan panjang sebenarnya juga nggak bagus ya, kata bapak ya. Jadi kutipan langsung pendek aja lah ya, tapi terserah kamu lah ya, mau kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang, monggo terserah anda teman-teman semua ya. Nah, tolong dibaca teman-teman semua ya, gitu. Ini kan panjang banget, kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Waduh ya teman-teman semua, nggak mungkin lah ya kita kutipan langsung pendek adalah kalimat dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Nah, gitu teman-teman semua. Ini mirip ya sama yang tadi contoh bapak ya, mirip pendek dia gitu kan ya. Segini doang gitu kan ya, terserah kamu lah. Nah, itu teman-teman semua, itu yang kutipan langsung pak bu ya. Ya, kutipan itu pengutipan langsung ya, gitu. Nah, pengutipan tidak langsung teman-teman semua itu jangan lupa ya, ini gaya semua apa semua ya teman-teman semua nih ya. Ini apa semua nih gayanya nih. Nah, yang benar mas sebenarnya teman-teman semuanya kalau ngutip itu sampai disebutin halamannya. Nah, itu tuh ada fasilitasnya di Mendeley, di Jotero. Jadi sampai halamannya itu ditulis teman-teman semua. Jadi page. Nah, ini nih. Nah, ini yang paling bagus nih. Menurut saya ini bagus lah. Kenapa page-nya disebut page 17? Nah, gitu teman-teman semua. Ya. Nama orang 2017 page 17. Nah, itu. Jadi itu bisa disetting di software Mendeley atau di Jotero-nya ya. Gitu teman-teman semua. Ya, jadi memang yang benar itu saya kayak di disertasi S3 itu disebutin halamannya berapa teman-teman semua. Yuk ngutip skripsi orang. Skripsinya 200 halaman gitu kan ya. Misal gitu kan ya, skripsi apa tuh? Keren lah, anggaplah gitu ya teman-teman semua, 200 halaman. Nah ya, kamu bilang bla 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 bla, udah begini doang lah. Lah itu orang bikin skripsi 200 halaman teman-teman semua ya, halaman berapa? Nah, itu bagus sih sebutin ya. Nih kalau di sini saya lupa di mana teman-teman semua ya, gitu. Kalau apa tuh, jadi kalau yang di software desktop tuh saya tahu ya caranya tuh. Nah, di sini bapak nggak tahu ya gimana caranya gitu ya, supaya dia halamannya muncul nih. Itu kalau itu sih ada tekniknya tuh kalau di desktop ya, ada tekniknya. Nantilah ya, kapan-kapan saya tunjukin lagi kalau yang versi Office 365 nih. Nah, kemudian teman-teman semua itu ya jangan lupa ya, ini kutipan. Kalau sempat ada waktu teman-teman semua coba baca-bacalah di luar kesibukan Anda setiap hari ya, di corporate, di kedinasan ya teman-teman semua, atau Anda yang memang sibuk berwirausaha ya teman-teman semua ya. Karena kita ini kan memang kalau di dunia akademik formal begini kan banyak formalitasnya teman-teman semua ya. Maka mohon diikutin sajalah teman-teman supaya urusan Anda cepat beres. Nah, ini yang terakhir, pengutipan tidak langsung teman-teman semua ya. Pengutipan tidak langsung mengutip ide konsep orang lain menggunakan kata-kata penulis sendiri sebagai pengutip. Nah, inilah kata kuncinya. Kata dosen saya zaman dulu. Kata-kata penulis sendiri sebagai pengutip. Itu, udah, itu aja ya. Bukan menggunakan software paraphrase teman-teman semua atau menggunakan AI ya, tapi ya terserah lah. Masalahnya zamannya udah beda, saya mau gitu ya. Saya ingat dulu dosen-dosen era-era tahun 2000 tuh banyak yang tidak mengizinkan mahasiswanya menggunakan search engine. Jadi menggunakan search engine zaman itu tuh banyak banget search engine teman-teman semua. Saya ingat banget zaman itu mungkin start ada nyampe start 15 sampai 20 search engine ada ya. Karena memang zamannya sih awal.
Malah dulu ada search engine yang namanya Alta Vista, itu kan kayak ucapannya si filmnya si itu tuh ya. Alta Vista itu salah satu terkenal juga tuh di Amerika tuh, ngilang, nggak tahu tuh masih ada atau enggak ya. Alta Vista lah, Yahoo juga mulai ngilang. Yang bertahan sampai sekarang Google, mungkin Bing, teman-teman. Dulu banyak banget ya. Dulu saya sering pakai Gopher. Nah, tapi ya jadi itu ya, jadi di era-era tahun 2000-an, saya tahun 95 di kampus aja tuh udah ada search engine, tapi search engine-nya tuh basisnya tuh command line gitu, teman-teman semua. Gopher gitu kan. Nanti kita bisa ngecek-ngecek dokumen ke luar negeri kebanyakan. Indonesia aja belum ada IEC, teman-teman semua. Jadi Indonesia Internet Exchange aja tahun 90 sampai tahun 2000 belum ada peran saya. IEC tuh tahun 2000-an kali ya. Jadi internet, jadi kalau kamu email ke teman kamu di Indonesia, itu emailnya muter dulu ke Amerika. Nanti di Amerika routing lagi masuk ke Indonesia. Nah tuh, jadi kita dulu belum ada Indonesia Internet Exchange, teman-teman semua. Jadi nah tapi kan semenjak tahun 2000 tuh ada search engine gitu ya, mulai banyak. Wah, itu benar-benar bikin kerjaan kita jadi cepet lah gitu ya, buat nyari-nyari referensi. Walaupun kebanyakan era-era tahun 90 sampai tahun 2000 ya, semenjak ada web lah ya. Browser kan ditemukan tahun 90, teman-teman. Mungkin tahun 90 atau 92. Nah itu kan banyak dosen yang tidak mengizinkan untuk menggunakan search engine lah, teman-teman semua. Jadi mereka bilang kalau you mau ngutip pengutipan tidak langsung ya, Anda baca, Anda gunakan kata-kata Anda sendiri sebagai pengutip. Percis tulisan ini, teman-teman semua. Itu benar adanya. Itu benar adanya ya. Tapi zaman sekarang berubah. Iya, zaman berubah, terus banyak hal ya yang menurut saya sudah mungkin terlalu super duper canggih lah, teman-teman semua ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan urusan-urusan penelitian ini dengan cepat ya, karena memang nih lihat ya, ini nanti saya share ke kamu lah ya. Jadi beberapa hal ini kalau saya di mata kuliah metode penelitiannya itu kadang-kadang saya suka nge-share banyak hal ya, teman-teman semua. Nah ini you lihat ya, ini banyak hal ya. Jadi benar-benar sebenarnya mudah banget zaman sekarang untuk mencari literatur ya, teman-teman semua ya. Kayaknya udah sebagian jarang mungkin datang ke perpustakaan atau apa nih. Ini banyak banget, teknologinya luar biasa, teman-teman semua sekarang tuh ya. Belum lagi AI berkaitan dengan akademik, teman-teman semua. Itu benar-benar merubah tatanan ya, merubah tatanan nah ini kan, teman-teman semua nih, ini banyak banget. Nanti kalau sempat saya share ya di grup kita, teman-teman semua ya, di grup kita. Jadi sumber data segala macam ya. Nah ini kan ProQuest, EBSCO, GEL, macam-macam lah sekarang tuh, teman-teman semua. Dari mulai yang copyleft sampai copyright itu banyak banget gitu kan, Semantic Scholar. Jadi untuk bahan-bahan, belum lagi yang apa tuh, yang sifatnya artificial intelligence ya. Nah jadi ada sekarang sebenarnya banyak hal, mau ada sebutnya AI detektor, tapi saya kemarin kedatangan tamu tuh dari Malaysia ya, profesor. Dia bilang tulisan saya sendiri aja sama AI dianggap tulisan orang, katanya gitu. Nah itu kan saya juga jadi ketawa sendiri, teman-teman semua. Bener prof gitu kan. Iya, tulisan saya pakai AI detektor dianggap tulisan orang lain, katanya gitu kan. Dianggap AI, katanya dianggap hasil AI. Nah ini teman-teman semua, jadi apa tuh, saya kembalikan kepada diri masing-masing ya. Saya kembalikan kepada diri masing-masing ya gitu ya. Jadi kedatangan artificial intelligence dengan segala macam toolsnya itu, teman-teman semua, itu menurut Bapak nih nanti saya share ke kamu ya, kayak search engine WBPS ini enak ngebantu loh, teman-teman semua ya. Open data kayak gini nih gampang banget. Nah jadi urusan nih kayak gini nih, medium geek, sebenarnya kan sumber literatur tuh sekarang banyak. Kadang-kadang non akademis tuh lebih banyak, teman-teman semua ya. Ngandelin zaman saya kuliah, kita bener ngandelin akademis ya, kita ngandelin buku perpustakaan, kita ngandelin
skripsi, jurnal, dokumen akademis lagi seperti itu. Kadang-kadang kita lihat koran mungkin terbatas juga informasinya. Zaman itu kan zaman tahun 90-an, tahun 2000-an koran udah ada, majalah udah ada, tapi kadang-kadang mungkin informasinya lebih akurat di dunia akademis gitu ya, mungkin ya teman-teman semua. Tapi kalau sekarang kalau you pernah cek Medium mungkin detail teman-teman, coba kali-kali masuk Medium, Geeks gitu kan, itu kan informasi itu banyak banget di YouTube aja. How to do itu banyak banget ya gitu ya, mungkin tidak bicara yang grand teori, tidak bicara masalah filosofi gitu kan ya, tapi saya pikir sekarang media-media non akademis itu sumbernya luar biasa teman-teman semua. Saya punya profesor dulu ya waktu S3, dia mengizinkan you kalau di YouTube ada sumber yang memang benar-benar sangat berarti ngebantu tulisan akademik Anda, yuk citasi katanya. Anda berarti Anda benar-benar tidak ngebantu orang gitu kan ya. Jadi tidak ngebantu orang, citasi gitu kan. Anda mengutip tapi Anda tidak menyebutkan sumbernya karena Anda bilang takutnya karena itu sumber non akademis. Nah, jadi sumber akademis tuh non akademis banyak banget teman-teman. Anda yang pernah bermain di dunia developer, IT infrastruktur pasti kenal Stack Overflow ya gitu kan. Banyak tugas-tugas kita yang kadang-kadang dibahas di Stack Overflow gitu kan ya, benar-benar detail dan selalu ada jawabannya di Stack Overflow itu teman-teman semua ya. Web Archive, mungkin kamu pernah dengar Web Archive ORG, itu bisa banyak kebantu kita. Nih kamu pernah lihat nih Trinka ya, nih Trinka AI. Itu teman-teman. Grammarly, siapa yang nggak dengar Grammarly? Grammarly itu udah include paraphrase teman-teman semua. Ya jadi uh, uh, kita ini memang disuguhi dengan banyak teknologi sekarang teman-teman semua ya. Banyak orang yang udah menurut saya udah gimana lagi gitu ya. Apa tuh nih ya, hal science ini research ini banyak banget yang bisa ngebantu kita teman. Crossref, Doage itu banyak banget informasi ya di mana-mana teman-teman semua. Orchid, Corvinus, ACM, IES, Scholar udah jelas. Nah ini juga ini bagus nih, list of academic database and engine ini bagus teman-teman semua. Nantilah saya share ya teman-teman semua ke teman-teman semua ya. Itu jadi bicara ini banyak banget teman-teman semua ya. Jadi maksud saya kenapa saya ngeliatin itu barusan teman-teman semua ya, ngeliatin karena sumber kutipan itu sekarang menurut saya ya ini lihat nih. Nah, coba lihat tuh bagaimana ngebikin literatur. Ini gambar paling sering dimuat di ini ya, di mana-mana ya. Jadi bagaimana literatur review teman-teman semua. Jadi gimana sih kita mau bikin kutipan atau kita mau bikin tinjauan pustaka itu, atau yuk mau bikin ini, lihat ini gambarnya begini. Gampang dicari kok. Gambar ini gampang dicari teman-teman semua ya. Gampang dicari ya gitu kan ya. Jadi bagaimana mulainya nih gitu kan ya. Jangan lupa nih kunci penelitian kamu apa gitu kan ya. Cari tuh literatur yang ada ya. Evaluasi. Jadi ceritanya you udah baca 1000 referensi teman-teman semua, 1000 literatur, belum tentu kita kepake semua teman-teman semua ya. Ternyata dari 1000 literatur tersaringlah menjadi 50 literatur. Dari 50 literatur mungkin 45-nya buat supporting knowledge ya. 5-nya mungkin yang teknis. Jadi maksud Bapak kamu baca yang 5 itu ternyata kamu ngerti bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi tapi kan fundamental tuh penting ya teman-teman semua. Jadi knowledge itu nomor 1 loh ya. Knowledge itu nomor 1. Knowledge itu berarti kita bicara masalah bagaimana tuh teorinya, grand teorinya bagaimana ya, terus application teorinya bagaimana ya, fundamental teorinya bagaimana ya. Ya begitulah dunia akademis teman-teman semua. Jangan kamu samakan dengan dunia Anda di project yang biasanya langsung jebret-jebret selesai dalam tempo 1 pekan teman-teman semua ya. Jadi makanya saya bilang di awal, salah satu kekhasan dunia akademis dibandingkan dunia project. Kalau dunia project, Pak kerja ini harus selesai dalam 2 pekan, ya udah tinggal langsung aja gitu kan ya. Nggak usah baca-baca literatur dulu teman-teman semua ya, yang baca literatur dulu ya, makanya gitu. Karena kalau di dunia akademis Anda kan diminta untuk baca literatur dulu ya. Anda baca literatur karena bedanya di situ. Saya bukan bilang bahwa di dunia project tidak ada
literatur review ya. Kalau proyeknya agak panjangan dikit gitu kan, 3 bulan ya, 5 bulan, mungkin kita ada waktu buat belajar ya gitu. Tapi kan ada beberapa proyek nggak ada ruang buat belajar teman-teman semua ya. Bener-bener wah, itu tuh bener-bener kalau misalnya orang suruh berenang, suruh terjun ke laut, udah nggak ada waktu buat berenang lagi teman-teman semua gitu kan. Nah itu dunia profesional anda ya teman-teman semua ya. Tapi dunia kampus tuh sebenarnya nyantai menurut saya. Jadi anda diminta untuk baca, monggo baca gitu kan ya, fokus dibaca dulu. Makanya saya punya beberapa dosen yang menurut saya dia kadang-kadang nggak peduli dengan analisa dan pembahasan. Serius. Jadi kalau misalnya sidang skripsi, dia tuh yang dia baca cuma tinjauan pustaka gitu. Dia tuh cuma buka, maksudnya dia cuma baca kamu tuh ngereferensi siapa, dia cek gitu kan ya gitu kan. Dia kadang-kadang nggak peduli dengan hasil dan pembahasan anda. Saya punya dulu ya profesor begitu, dia tuh ya, dia bilang nonsen kan, you bicara hasil dan pembahasan kalau you nggak ngutip orang itu, cina you nggak nge-reverse orang ya, you tidak melakukan literatur survei. Makanya di banyak buku metode penelitian teman-teman semua, buku siapapun lah yang internasional, pasti langkah kedua itu pasti literatur survei. Ini literatur review ya, ini ada langkah-langkahnya, kayak rumit begini ya gitu, tapi mungkin ada benarnya gitu ya. Makanya saya mau ngajak anda, ayo baca teman-teman semua ya. Mungkin ada ruang buat anda baca gitu kan. Oh pak, ternyata setelah saya baca banyak hal yang nggak bisa saya lakukan, ya nggak apa-apa, masuk ini saran-saran nanti gitu teman-teman semua. Jadi ketika kamu ngerjain teman-teman semua, hasil dan pembahasan itu, wah ternyata orang-orang udah nyampe ke puncak gitu kan, lah kita bisa coba begini doang, nggak masalah, nggak masalah teman-teman semua ya. Jadi malah itu jadi saran-saran kamu nanti ya. Kamu bilang bahwa ada beberapa hal yang mungkin saya nggak bisa capai, tapi saya udah baca-baca, ternyata orang tuh sampai ternyata puncak yang saya naikin ini bukan puncak yang aslinya gitu kan ya. Orang biasa naik gunung kan gitu kan, oh, ini puncak bayangan katanya gitu, puncak aslinya masih sono, masih 3 jam perjalanan lagi gitu. Nah jadi nggak masalah teman-teman semua. Jadi ketika anda baca, bisa jadi kamu ngerasa, oh ternyata saya udah sesuai dengan orang-orang di luar sana, atau saya ternyata lebih baik ya, berarti gap penelitiannya bagus gitu kan ya. Kan orang biasa nyari gap lah, tapi kan ketinggian lah kadang-kadang kalau kita nyari gap di S1. Tapi ya mungkin boleh lah ya, monggo lah, tiap kampus punya hak masing-masing gitu kan ya. Ada kampus yang menyatakan bahwa S1 harus novelties, nah itu kan monggo lah, kalau saya emang nggak pernah pusing. Tapi yang saya pedulikan persis kayak profesor saya zaman dulu teman-teman semua, dia tuh sangat peduli dengan yang anda baca ya. Nah nanti urusan hasil dan pembahasan kamu ternyata jauh dari yang kamu baca, ya udah nggak apa-apa menurut saya ya. Jadi karena kamu mampunya segitu ya, mampunya segitu ya, syukur-syukur ada gapnya nih. Kamu lihat tuh ada gap tuh gap ya. Nah itu syukur-syukur ya, syukur-syukur ternyata kamu bisa mengisi ruang dunia akademis ya. Jadi ternyata kamu bisa menemukan sesuatu yang orang belum tahu, orang belum teliti. Nah ruang-ruang itu sebenarnya dicari tuh, ruang itu sebenarnya ya. Jadi tapi kan tidak semua anda, mungkin apalagi anda yang kelasnya mungkin kesibukan sehari-hari gitu kan ya. Tapi saya mending menyarankan anda banyak baca. Saya senang, makanya saya share kan, kamu lihat tuh review saya kepada anda tuh, saya kasih contohnya sekalian tuh, nih baca referensi ini gitu kan ya gitu. Saya cuma mau ngasih ke kamu bahwa sebenarnya banyak tuh 10 juta bereputasi itu yang berkaitan dengan paper kamu itu kan. Saya ada tuh ya, coba baca lagi ya di review saya terhadap paper anda. Kemudian saya bilang nih ada nih buku juga gitu kan. Makanya zaman sekarang kan sebenarnya gampang diakses, Gramedia online gampang diakses gitu kan ya, Kindle gitu kan. Nah itu kan gampang diakses. Terus saya pernah demoin juga di pertemuan pertama teman-teman semua ya, berkaitan dengan Google Play gitu kan ya, Google Play, Google Google Book ya, Google Book teman-teman semua. Itu kan pernah saya ceritakan di awal. Ini Gramedia, monggo teman-teman semua di Google bisa yuk baca-baca nih Google Book ya gitu kan. Atau yuk ke Amazon teman-teman semua, banyak lah ya. Atau yuk ke Kindle tuh ya. Nah itu ya Kindle, Amazon.
Nah, ini Amazon, ya kan banyak tempat lah teman-teman semua ya. Bahkan ada beberapa tempat yang menurut saya ya agak sedikit tidak halal sebenarnya gitu ya. Tidak halal teman-teman semua. Cuma kalau saya mah penganut kebebasan teman-teman semua. Ini kan orang open source teman-teman semua. Saya ini orang coffee lab gitu ya. Jadi kalau pengetahuan kalau buat saya sih harusnya dibagi gitu teman-teman semua ya. Nah, tadi produk pengetahuan, oh itu terserah kamu gitu kan. You mau jual hasil pengetahuan kamu ke orang jadi jutaan gitu kan ya. Produk kamu you jual dari pengetahuan kamu bikin produk terus kamu jual jutaan miliaran, itu terserah kamu bebas, tapi knowledge-nya itu harusnya dalam posisi semua orang harus bisa pelajari sebenarnya ya, kalau buat saya gitu ya gitu. Makanya kenapa di dunia kita terusnya di software ada copylab ada copyright tuh gitu kan ya. Kok bisa terjadi dunia itu ya, karena memang saya pikir banyak orang ilmuwan-ilmuwan senior IT atau komputer yakin bahwa pengetahuan komputer tuh di awal tuh memang dibagi ya. Matematikanya sendiri sebagai sumber awal itu tidak copyright gitu ya gitu. Makanya sih pengetahuannya sendiri itu harusnya bisa kita bagikan ke semua orang teman-teman semua. Dengan pengetahuan tersebut orang bisa bikin produk. Nah, monggo orangnya mau jual miliaran juga nggak ada masalah teman-teman semua. Tapi knowledge-nya harusnya bisa dibagi teman-teman semua ya. Gitu harusnya gitu ya. Nah, tapi kan dunia mah begitu ya. Ada yang berbayar, tidak berbayar. Nah, teman-teman semua itu ya pengutipan tolong dibaca ya gitu ya. Ini saya pikir bagus banget. Sekali-kali lah walaupun panjang banget, ini hanya untuk urusan kutipan aja di buku panduan UT ini. Saya pikir ini keren banget asli ya. Keren banget. Detail banget ya gitu, detail. Nah, itu teman-teman semua ya, bahkan biasa di banyak buku panduan juga ini sudah dijelaskan ya teman-teman semua. Penulisan daftar pustaka buku bagaimana, ini di bawahnya jurnal bagaimana ngutipnya gitu. Tapi kan ya itu teman-teman semua ya. Jadi kadang-kadang kan kita ngutip tuh. Lah, ngutipnya datanya ini lumayan datanya lengkap ya. Tapi teman-teman semua mungkin yang lain ya, yang lain mungkin datanya ini pas saya lihat datanya lengkap lah. Nah, ini kan jurnalnya ada ya gitu. Jadi tidak semua selengkap ini teman-teman semua ya, apalagi buku tuh ya. Tidak semua selengkap ini ya. Kalau ngambilnya dari jurnal mungkin metadatanya bagus. Metadata tuh ini ya teman-teman semua. Jadi di balik file PDF ya itu. Nah, kalau misalnya metadatanya nggak ada ya Anda harus ngetik sendiri gitu ya gitu. Oh ya Pak, bisa ngetik sendiri teman-teman semua. Nanti kan Anda masukin sendiri ya. Nanti tuh add reference nih. Nah, manual berarti Anda masukin manual teman-teman semua ya. Nah, nih add reference manually. Nah, itu tuh. Ya, jadi nanti Anda nulis ininya sendiri, judulnya apa gitu kan. Nah, ini ketika Anda klik ini teman-teman semua. Nah, ini nih ya. Oh, ini buku. Ya wes yuk. Yuk tulis nama bukunya apa, autornya siapa, tahun berapa, bla 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 bla. Udah entry. Nah, kamu nanti dia bakal masuk sini teman-teman semua. Jadi ya itu memang orang zaman dulu tuh begitu tuh ya. Jadi tapi zaman sekarang kan orang sangat mengandalkan metadata ya gitu ya, termasuk saya juga ya teman-teman semua ya. Jadi ya kalau jurnal mah enak, kadang-kadang ini udah lengkap ya gitu ya. Jadi judulnya, namanya, tahunnya, nama jurnalnya, teman-teman isu keberapa, kadang-kadang ininya lebih lengkap juga gitu kan ya. Nah, tapi kan ada beberapa yang dokumen-dokumen yang menurut saya memang Anda harus entry manual. Ya udah nanti add reference manually tadi teman-teman semua. Oh iya Pak, ini kan saya apa case-nya? Web page. Ah, udah web page. Web page itu paling enak juga. Web page kayaknya udah saya demoin ya teman-teman di pertemuan pertama bagaimana ngambil ngambil web page itu bisa gitu. Di Citasi itu paling enak web page itu. Nah, ini teman-teman semua. Mungkin Anda harus masukin manual ya gitu. Nah, itu. Nah, untuk masukin manual ya sebenarnya kalau di reference ini kan tinggal diisi aja. Jadi kalau di buku kayak gini kan, sorry ya saya ulangi lagi. Nah, ketika kita bilang buku, nah ini kan bakal rubah tuh. Ini ya teman, tata ini ya teman-teman semua. Ya. Jadi ketika saya bilang apa tuh, kamu ngambil dari magazine misalnya ya. Magazine online lah gitu ya. Magazine. Nah, ini kan rubah teman-teman semua. Nanti kalau saya bilang misalnya kamu ngambil dari film, wah ya walau alam lah ya,
Pak, boleh saya ngereferensi dari film? Dulu profesor saya bilang nggak masalah teman-teman semua. Ya, you pernah nonton film Steve Jobs nggak? Saya saranin ya, Anda kan mahasiswa ilmu komputer kan, ini Anda nonton film ini teman-teman semua. Nah, Steve Jobs nih, ini cukup nonton film ini, you bisa dapat pengetahuan bagaimana sejarah komputer terutama dari tahun 80 ya. Jadi bicara personal komputer terutama ya. Gitu. Dari tahun 80 sampai 2010 lah ya. Itu dapat pengetahuan banyak tuh. Di film ini tuh benar-benar Anda bisa tahu bagaimana sejarahnya. Ya kalau Anda mau ngintip film ini monggo teman-teman semua. Saya tuh kalau lagi ngisi pelatihan tuh saya liatin begini loh teman-teman semua nih. Kalau you nggak percaya saya liatin begini nih. Ya, saya tuh kalau lagi ngisi pelatihan tuh training ya misalnya itu training apa ya, training berkaitan dengan nah inilah yang baru lah ini, lihat ya, ini teman-teman semua, ini kalau saya sekarang saya liatin gambar ini teman-teman semua nih ya, ini di semua film ini teman-teman semua, Britain Security itu kan banyak hal teman-teman semua. Nonton Swordfish itu Anda paham yang namanya Hastings. You bayangin ini tahun berapa film Swordfish, tapi udah dibicarain 1024 bit ya. Pada zamannya aja belum ada tuh si kunci itu teman-teman semua ya. Banyak semua now dan Die Hard 4 ini semua bicara banyak hal. Ini film-film ini nih ya. Nah, pernah kenal Nenang Amerika nggak? Saya suka sama Nenang Amerika nih teman-teman semua ya, ini Nenang Amerika ya, banyak informasi yang menurut saya keren ya. Belum lagi YouTuber yang lain yang menurut saya udahlah seabrek banget ya di dunia YouTube itu ya teman-teman semua ya, itu banyak banget ya gitu teman-teman semua. Silakan teman-teman semua ya, Anda bisa kalau memang harus ngutip nih startup nih, ini film asik teman-teman semua, asik nih ya, ini film startup nih. Ini menurut saya bagaimana bikin film, bagaimana cerita IT jadi sesuatu yang menarik buat ditonton orang. Ini startup. Coba, udah habis kali ya ini ya. Tapi coba carilah di video, carilah di apa tuh? Di Netflix gitu ya. Nah, cari teman-teman semua ya. Banyak hal teman-teman. You baca buku you baca buku fundamental nggak ngerti-ngerti gitu kan, baca coding nggak paham-paham gitu kan, baca buku literatur bingung, baca jurnal reportasi internasional bahasa Inggris pusing, nonton film paham. Banyak orang begitu teman-teman semua ya. Ya kalau saya sih monggo-monggo aja lah ya, kalau you mau dari film ya lihat deh, karena si Manley sendiri ini lihat ya, dari dari Bill ada book section, komputer program, ensiklopedia artikel, film, monggo, menurut saya nggak masalah ya. Walaupun di buku panduan kita itu nggak include ya, buku panduan kita kan cuma bicara apa aja coba, hanya bicara daftar pustaka buku ya, terus jurnal, apalagi majalah, koran, nah, udah itu aja. Padahal sebenarnya sumbernya banyak banget ya. Penulisan daftar pustaka terbitan pemerintahan ini juga sebenarnya bagus nih. Ini jarang-jarang di kampus lain seperti ini. Nah itu teman-teman semua ya. Itu berkaitan dengan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, kan banyak kayak teman-teman semua, peraturan gubernur, ya keputusan gubernur, kan banyak banget yang namanya legal standing di pemerintah ya teman-teman semua. Nah itulah teman-teman semua, jangan lupa nih apa ya, kita nih gayanya apa, atau apa 6 atau apa 7 ya, nggak dibilang masalah di kita, tapi semua orang juga tahu yang gini apa gitu ya. Ini 7 ya tuh 7, ada tulisan tuh teman-teman semua ya, 7 jelas banget. Nah itu teman-teman semua, jangan lupa tuh tugas 2 ya, tugas 2 kita berakhir di akhir pekan sekarang. Nah, jadi tugas 2 itu berakhir di akhir pekan sekarang, alias hari Ahad atau hari Minggu, Sunday. Nah, monggo lah ditunggu 11.59 PM ya, kalau teman-teman ada waktu ya, sempat nonton video saya ini teman-teman semua, karena yang baru mengumpulkan baru 6 orang teman-teman semua ya. Nah, waktunya tinggal 3 hari 3 jam. Dan apakah ini ada
injury time. Nah, itu injury time-nya kayaknya belum ada injury time ya. Belum. Last itunya belum ya. Let submission ya. Belum nongol teman-teman semua. Nanti diupdate sama admin atau belum muncul aja ya. Nah, jadi let submission-nya mungkin pasti ada ya, tapi due date-nya akhir pekan sekarang ya teman-teman semua. Ya saya tunggu ya teman-teman semua ya. Pastikan nyambung lah dengan sebelumnya teman-teman semua, supaya saya nggak capek komentarinnya lagi teman-teman semua. Nyambung lah tugas 1 tugas 2, walaupun di sini tidak ada kewajiban nyambung. Dan teman-teman semua yang terhormat yang masih mendengarkan saya, terima kasih. Dan kita sudah kedatangan tamu lagi teman-teman semua. Jadi tamu kita yang di pekan ini ya. Jadi tugas 2 belum selesai, tugas 3 sudah menunggu Anda teman-teman semua ya. Jadi tugas 3 itu ada di aktivitas 7 ya. Jangan lupa teman-teman semua, sekarang itu adalah sesi keempat ya. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Bentar lagi lah teman-teman semua. Beres lah ya. Nah, ini kan 4, 5, 6, 7. Ya, bentar lagi lah ya. Oke, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan lupa, ini aktivitas 7 ya. Saya udah bikin video pembukaan ya. Begini. Ini jalan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalan ya. Nah, ini udah muncul tugas 7 Pak, Bu ya, gitu teman-teman semua. Jadi di sini tuh mana tugas 7-nya? Tugas kita ini tugas 6. Sorry ya teman-teman semua, saya lupa. Ini kan to web ya. To web. Terus tugas saya suka lupa teman-teman semua. Saya suka butuh itu, ya Allah. Oke. Ini kan di sesi 1, sorry bentar ya. Nah, ini kan nih, kita kan di sini teman-teman semua. Ini tugas 3 kan udah muncul kan? Ada di di AB7, aktivitas belajar 7. Ini kan hari ini kita ini ya, tutorial 3 webinar ya. Saya salah nulis tuh. Nah, ini kan kita di sini. Ini acara hari ini kan sebenarnya. Nah, jadi di sesi 4 ini, di pekan sekarang nih, pekan 4 ini teman-teman semua ada tugas 3. Tugas 3 tugas 3 karil ya, betul. Nah, saudara mahasiswa yang mengambil ini, saudara wajib mengakses tugas 3 yang telah disediakan mulai mengerjakan. Tugas 3 tersedia ada belajar 8. Iya, benar lupa saya. Adanya di 8. benar. Ada 8 benar dia. Ada yang di 8. Ya, benar. Iya, di 8 ding. Nah, itu di 8 teman-teman semua, aman. Masih pekan depan lah ini mah. Berarti teman-teman semua ya, pokoknya pekan ini baik-baik aja sama tugas 2 ya. Tapi kalau you mau siapin yang tugas 3, nah ini kan kamu lihat kan dia mulai lengkap nih. Judul persis yang kita bahas di malam ini ya. Ini udah 1 jam, maaf ya udah lewat 3 menit tuh, udah 1 jam setengah. Ya, abstrak bahasa Indonesia, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan. Ini mirip banget sama buku panduan. Ya, mirip banget ya gitu teman-teman semua. Saya hafal lah ya. Jadi ini mirip banget dengan buku panduan yang bukan contoh ya gitu ya. Kalau jangan lupa kalau di contoh bawah tuh itu nggak ada saran tuh. Ini bener nih taktiknya nih. Nah, berarti teman-teman semua jangan lupa tuh, pekan depan tugas 3 udah lengkap Pak Bu ya. Saya tidak mau nerima lagi yang ya, tugas 1 tugas 2 terserah kamu lah ya, karena memang perintahnya memang begitu. Tugas 3 sudah nampak gitu ya. Kita masih panjang ceritanya teman-teman semua. Tugas 3 nanti diperbaiki lagi tugas 4. Tugas 4 masih nyantai, tugas 4 lanjutan. Disinilah finalnya teman-teman semua nih, finalnya. Udah selesai lah urusan kita ya teman-teman semua.
Semoga Anda semuanya lancar-lancar aja, usahanya lancar-lancar, dinasnya lancar-lancar semuanya ya. Sempatin waktu untuk ngerjain ini teman-teman semua, sempatin buat baca sebenarnya teman-teman semua ya, sempatin buat baca ya teman-teman semua. Jadi sempatin buat baca, tugas Anda itu baca teman-teman semua. Nah itu teman-teman semua, nih tugas 3 itu muncul di 8. Nah ini belum saya isi ya teman-teman semua. Nah ini nih tugas 3. Nah tugas 3 berarti efektif sehari setelah tugas 2. Nah monggo lah. Jadi mulai pekan depan ya teman-teman semua, tugas 3 udah mulai dan dia berlaku sampai lama. Nah gitu teman-teman semua ya. Jadi saran saya sih kamu kalau sempat baca referensi lah teman-teman semua ya. Bisa berhubungan nanti dengan buat skripsi Anda. Nah itu ya teman-teman semua, terima kasih teman-teman semua yang udah mengumpulkan ya. Ini udah saya baca masing-masing Anda macam-macam lah, yang pendek ada, yang panjang ada, yang panjang banget banyak ada. Itu kamu bisa lihat kan tuh. Oh, ada yang 700 kilo sampai 17,5. Adalah nggak apa-apa ya gitu. Ini tahu ngopi apa gitu kan ya, lahu alam lah. Yang pasti nanti pas terakhir ini harus 30% pak gitu ya. Kalau nggak 30% dia nolak, nggak bisa diupload ya. Jangan lupa loh pak, nanti ini bakal dicek plagiarismenya, similarity-nya, dan ketika sistem bilang maaf punya Anda 31%, ya sudah wassalam. Bukan wassalam, Anda harus perbaiki dulu supaya dia sama dengan lebih kecil sama dengan 30%. Saya senang ya ini Pak. Ini yang nulis siapa ya? Ada namanya gitu kan. Nah ini teman-teman semua, nih teman Anda nih. Udah panjang banget ceritanya, walau alam 23 halaman. Nah ini juga Mas Jikri juga panjang. Ini ada namanya ini mah. Nah ini nih Mas Jikri tuh. Wah Mas Jikri mah udah mulai kebentuk dia. Nah nggak apa-apa lah gitu. Jangan lupa teman-teman ya, 30% ya, ya wes. Nah tugas semua udah saya masukin ya, tugas 1. Dah itu aja teman-teman semua ya. Jadi yang saya tulis di komentar itu hanya saran ya. Jadi jangan lupa, bukan harus ya. Saya cuma bilang saran teman-teman semua ya. Saya sarankan itu kan tuh, saya tulis tuh kan tuh kekurangan kelebihannya itu ada tuh. Kekurangan kelebihannya apa, sarannya apa. Kira-kira gitu teman-teman semua ya. Terima kasih sudah berkumpul malam ini teman-teman semua yang mau kumpul ya. Ada Mas Arif, ada Mas Aris. Saya lupa tidak janjian, tapi saya bisanya malam ini teman-teman semua ya. Saya besok pagi juga jam 7 udah di kampus. Paling gitu teman-teman semua ya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Pak Haris, Pak Arif, mungkin ada yang ditanyakan? Apakah Anda masih online? Teman-teman lain masuk nggak ya? Oke, kita agak sepi malam ini. Moga yang lain bisa lihat videonya ya teman-teman semua. Nanti saya juga upload di YouTube saya. Paling gitu aja teman-teman semua ya. Terima kasih atas